Ketika satu wabah penyakit melanda seluruh negeri, perlahan kehidupan yang telah dengan susah payah dibangun menjadi porak-poranda karenanya. Berjuta manusia sekarat oleh kesakitan yang amat sangat, dan berjuta pula manusia di permukaan bumi bertumbangan meregang nyawa. Namun masih lebih banyak yang terselamatkan. Selamat oleh nasib baik, selamat oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, dan bahkan ada yang selamat oleh kecongkakan, juga kepongahan diri yang mereka tampakkan pada yang lain sebagai suatu kesombongan. Dan ketika musim wabah itu telah lewat, sisa-sisa puing kehidupan kembali bergerak dengan cara-cara yang dilakukan sesuai bakat bawaan setiap insan. Ada yang semakin besar kepala dan bahkan melecehkan yang lain. Mereka beranggapan bahwa apa yang terlewat semuanya hanyalah hal muskil yang dilebih-lebihkan sebagai bukti mereka tidak terdampak apa-apa dan masih tetap hidup. Meskipun mata mereka dengan jelas melihat sesama mereka telah rusak binasa di lumat keganasan sang wabah. Ada sebagian yang selamat dengan penuh rasa syukur pada kehadiran Tuhan, karena mereka telah berhasil lolos dari jurang kematian yang menganga lebar dan memperangkap siapapun menuju kematiannya. Ada juga yang bahkan tak memikirkan bahwa dirinya telah selamat, karena hati mereka terlalu sedih memikirkan kehilangan sosok-sosok terkasih yang telah menjadi korban keganasan wabah penyakit yang baru saja lewat. Potret kehidupan terjadi silih berganti di setiap zaman. Kisah-kisah tragis yang sama dari kurun waktu yang satu pada kurun waktu lainnya. Yang berbeda hanya pada kelompok manusia pelaku kehidupan itu sendiri yang hidup pada setiap zamannya. Maka sangat menyesal sekali bila ayat-ayat yang telah terjabar di setiap alur kehidupan tidak mampu terbaca dan terkaji oleh setiap siapapun yang hidup di muka bumi. Dan sangat disayangkan apabila berbagai macam musibah dan bencana tidak juga mampu meluluhkan hati dari kecongkakan, kesombongan, dan keangkuhan. Sahabat, hidup ini teramat singkat. Seperti yang banyak kita saksikan tentang sejarah alur kehidupan dari para manusia terkenal hingga diri mereka disebut bintang dan sangat masyhur di masa lalu. Kini kita melihat dari potret-potret mereka di masa kini. Terlihat mereka semua sudah sangat tua dan renta. Bahkan mereka yang katanya kaya raya sebab telah meraih bintang dalam kehidupan di masa lalu, kini mereka telah menjelma sebagai puing-puing kehidupan yang telah tak lagi membuat ketertarikan pada sesamanya di masa kini. Padahal mereka baru menjalani hidup tak lebih dari 1 abad yang lalu, sedangkan dunia ini telah ada bertriliun abad dari masa penciptaannya. Belum lagi mereka yang telah mencapai puncak pada jenjang kehidupan di masa lalu. Mereka yang pernah memegang tampuk kekuasaan dengan kewenangan diri yang tak berbatas untuk berbuat sesuka hati mereka pada dunia. Namun, mereka tergeletak di satu ranjang kecil dengan badan dipenuhi oleh menancarnya alat-alat medis di tubuh mereka, dengan tujuan hanya untuk mempertahankan selembar nyawa, guna bertahan hidup dan bahkan berambisi ingin tetap melanjutkan kehidupan
Meski sadar raga itu telah sangat kuyu dan layu, bahkan sekedar merangkak pun mereka telah tak mampu. Sahabat, apa yang akan kita cari di kehidupan ini? Penjabaran-penjabaran tentang palsunya kehidupan telah banyak terbentang di depan mata. Gambaran demi gambaran buruk yang berakhir dengan duka lara dan penderitaan diri menjelang maut telah terpampang jelas. Sangat merugilah diri ini bila semua itu tak menggetarkan hati untuk mulai berbenah, memperbaiki diri dari sifat-sifat buruk yang penuh keakuan. Akan sangat naifnya apabila kita menafikan itu semua dengan terus melenggang berbuat kerusakan yang mengakibatkan kesengsaraan pada yang lain demi memuaskan hasrat egosentris. Akan sampai berapa lama lagikah kita bisa bertahan hidup? Adakah sesuatu yang menjamin kita akan hidup hingga di penghujung zaman? Ketika kita faham bahwa umur pemakaian badan ini tak akan mungkin mencapai 100 tahun bertahan, dan seandainya bertahan pun bahkan lebih dari 1 abad lamanya, ketahanan nyawa untuk lekat di badan. Namun apakah juga yang akan bisa kita lakukan dengan raga tua dan rentah, bermata rabun, bermulut ompol, dan berpikir telah sangat telat dan penuh lupa? Apa yang bisa kita nikmati dengan melihat sambil memicing-micing mata, padahal telah menggunakan alat bantu melihat, namun masih tetap tampak begitu kaburnya? Apa yang bisa kita nikmati dengan mendengar namun begitu sayup-sayup, meski telinga telah disumpal dengan alat bantu mendengar? Dan alunan nada manis yang mana lagi yang bisa kita tangkap sebagai musik nan indah? Apa yang bisa kita nikmati pada perjalanan di mana kaki-kaki lapuk telah gamang dan goyah hanya sekedar untuk menopang berat sang badan, sementara tangan-tangan kita yang biasanya mampu mengibas dengan sebab, menghantam dengan keras, dan menjengkeram begitu kuat, kini telah gemetaran hanya untuk menyentuh tongkat penahan badan agar raga tua kita yang tidak ambruk di permukaan tanah. Sahabat, di saat kita telah sampai pada penghujung kehidupan, di mana selembar nyawa yang telah lama kita pertahankan untuk selalu selaras dan terpadu dengan raga yang selalu kita pelihara, pada saatnya nanti nafas kita harus terhenti. Ruh kita akan meninggalkan sang badan. Namun ketahuilah, tak akan pernah mungkin satu ruh akan meninggalkan wadahnya dengan tanpa adanya satu alasan. Sebab wadah nyawa akan dapat melepaskan nyawa yang lekat padanya apabila dia telah mengalami kerusakan fatal hingga telah tak mampu lagi menampung beban ruh yang ada padanya. Maka kerusakan fatal itu harus ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah serangan penyakit. Maka setiap manusia yang mati, dia harus mengalami sakit terlebih dahulu sebagai syarat rusaknya sang badan agar tak bisa lagi menampung ruh. Sahabat, ada banyak macam penyakit yang harus menjadi perantara rusaknya sang badan agar ruh bisa lolos keluar menuju pada satu perjalanan berpindah alam yang juga disebut sebagai kematian. Ada kerusakan badan yang sifatnya rekayasa dengan cara membunuh diri, entah dengan cara memendamkan satu benda tajam pada organ vital dalam tubuh, atau pula dengan cara memasukkan benda beracun ganas melalui mulut hingga merusak saluran pencernaan. Hal seperti ini sangatlah ditentang dalam kebanyakan ajaran agama, sebab hal ini akan memicu kemurkaan Tuhan
atas kejahatan yang kita lakukan pada diri sendiri. Sementara Tuhan menitipkan raga ini pada kita untuk memeliharanya dengan sebaik-baiknya, maka akan hancurlah jembatan antara alam dunia dengan alam kematian yang akan kita tuju, hingga perjalanan itu pun menjadi tersendat dan kacau, tak bertemu antara perjalanan awal dan akhirnya. Subhanallah, akan merugilah seseorang yang menuju perjalanan kematiannya dengan cara itu. Ada kerusakan badan yang bersifat alami, di mana badan telah tua dan rentah, hingga sistem kekebalan tubuh telah begitu lemah dan rentan, dan tak bisa lagi membela, melindungi badan dari serangan berbagai macam penyakit. Inilah yang bersifat kudratullah, di mana setiap manusia yang berusia lanjut harus mengalaminya. Dan ada pula kerusakan pada badan yang disebabkan oleh azab atas perbuatan-perbuatan buruk yang terlalu banyak kita lakukan semasa sehat. Dan yang seperti ini tak mengenal apakah itu usia muda ataupun tua. Terlepas dari penyebab apapun kerusakan sang badan, bila sang maut telah menjelang pada diri seseorang, maka keseluruhan badan akan mengalami penderitaan luar biasa dari yang tak pernah kita alami sebelumnya. Sebab penyakit terakhir kali pada badan itu memang bertugas untuk merusak badan, agar tak mampu lagi untuk mengemban tugasnya di dalam mewadahi nyawa atau ruh yang diwadahinya. Sahabatku semua, apalagi yang bisa kita andalkan pada saat itu? Di saat badan sedang meregang nyawa, tak satu pun isi dunia ini dapat menolong diri kita yang dalam kondisi begitu sulit dan tersiksa, begitu menderita. Orang-orang yang mencintai kita hanya akan bisa diam, terisak dengan duduk bergerombol di sebelah tempat kita terbaring, saling bertangisan sambil dengan tanpa sadar menikmati penderitaan kita yang tengah berkutat dan bergelut dengan maut yang sangat pedih menggigit. Sementara orang-orang yang tak menyukai atau bahkan membenci kita, dalam hati mereka bersorak dengan perasaan puas dan lega, karena mereka berpikir si penghalang akan segera musnah dan tinggal nama. Sedangkan para orang yang bersimpati pada kita, begitu mendengar kematian kita, mereka hanya akan bisa berucap sebuah kalimat kematian yang telah mereka hafal di luar kepala, dan menyempatkan diri untuk sekedar hadir pada acara pemakaman kita. Pada akhirnya, di alam berbeda kita hanyalah ruh tanpa jasad yang belum tahu, bahkan sangat awam tentang akan dikemanakan kita saat ini. Sementara rekam jejak akan segala apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia segera ditampakkan oleh para tangan tahan Tuhan sebagai pengingat dari segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Maka di tahap inilah segala tanggung jawab dari segala apa yang kita kerjakan akan dituntut dan dipertanggungjawabkan sebagai penentu di tempat macam apakah kita akan ditempatkan, akan didudukkan untuk menunggu tiba hari penghakiman. Dan mungkin pula Tuhan masih berkenan mengizinkan kita yang berupa ruh untuk memiliki kemampuan melihat dan mendengar, namun dengan tanpa bisa hadir, apalagi menyentuh setiap kejadian-kejadian hidup di dunia dari orang-orang yang kita kenal untuk beberapa waktu lamanya, sesuai dari apa yang telah ditentukan Dia yang Maha Kasih. Mungkin di alam ruh itu kita bisa melihat aktivitas dunia yang telah kita tinggalkan. Kita bisa melihat orang-orang yang susah, menderita dan sengsara karena hasil perbuatan kita. Atau juga kita bisa mendengarkan orang-orang yang tengah membicarakan keburukan kita semasa hidup kita,
dengan penuh dendam dan kebencian, sembari ditutup dengan perasaan lega atas kematian kita. Sedangkan keluhan dari setiap lesan-lesan manusia yang mengalami penderitaannya akibat perbuatan kita, sebagai palu godam yang akan menghantam ruh kita secara bertubi-tubi, maka kita pun akan berteriak-teriak sekuat-kuatnya dalam spektrum luas, namun dalam lingkup yang sangat sempit, memohon maaf pada manusia bumi itu dan memohon ampunan pada sang pemilik kehidupan. Namun teriakan hanyalah tinggal teriakan, permohonan tinggallah permohonan, sedangkan hukuman pun akan terus mendera tanpa jeda. Dan ketahuilah, para malaikat itu tak akan pernah mungkin untuk dapat berbelas kasih, sebab malaikat tertakdir diciptakan tidak memiliki hati dan perasaan. Mereka hanya dibekali kesetiaan dan ketaatan pada kehendak penciptanya. Maka teriakan-teriakanmu hanyalah akan menjadi kesia-siaan belaka. Sahabat, maka marilah kita pergunakan waktu hidup yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Berbuatlah hal-hal bermanfaat selagi ada waktu. Kerjakanlah kebajikan semasih diberi kesempatan, dan tunaikanlah segala amal ibadah sebagai bekal pulang pada pangkuan Sang Pencipta sebelum jatuh kematian. Pergunakan waktu berhargamu untuk berkarya dengan nilai kebajikan, dan buatlah waktu senggangmu sebagai sarana pendekatan diri pada Sang Maha Pemilik kehidupan, pada Sang Maha Hidup. Bersolatlah, berzikirlah, dan beristighfarlah, bersembahyanglah, bergayatrilah, beribadatlah, puji Tuhanlah, atau apapun agama yang kita yakini. Tak sekalipun kita akan salah dalam menyebut Tuhan, meskipun dengan panggilan yang berbeda, sebab Tuhan Sang Maha Pencipta hanyalah satu. Kita hanya berbeda dalam tata cara pendekatan diri padanya. Semoga kelak kita berkumpul dalam haribaan Tuhan yang Maha Kasih, meskipun dalam panji-panji yang berbeda.